Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bisa hadir semuanya untuk menindaklanjuti program kerja dalam rangka advokasi, sosialisasi, dan juga pencegahan khususnya pada kekerasan seksual di kampus begitu. Nah, sebelum kita mulai Bapak, saya ingin memperkenalkan teman-teman. Kebetulan kami mewakili dari keluarga mahasiswa magister dan doktoral UNY, khususnya dari bidang humas, dari divisi humas. Untuk saat ini yang hadir ada saya sendiri, Fajar Fitroni, kemudian Mas Antonius, dan juga Mas Revi, kemudian Mbak Nur Safitri Ulfa. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, kebetulan kita berempat yang hadir, mungkin di sesi seandainya nanti Pak Anang menghadiri lagi gitu, barangkali mungkin dihadiri oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, sekilas tentang latar belakang kenapa kita ingin menyelenggarakan kegiatan ini Bapak. Pertama yaitu kami berupaya menjembatani komunikasi antara kampus dan juga mahasiswa sebagai bentuk sosialisasi dan juga pencegahan dalam tataran tertentu terkait kekerasan seksual ini. Kemudian karena mungkin ada beberapa poin dalam peraturan rektor nomor 6 tersebut yang secara secara gamblang belum dapat dipahami dengan jelas, maka mungkin nantinya kita akan bertanya begitu tentang detail bagaimana penerapannya dan juga realisasi dari peraturan rektor tersebut. Kemudian langkah ini juga sebagai kontrol dari kami selaku mahasiswa, selaku Sivitas Akademika UNY dalam pelaksanaan peraturan rektor tersebut. Baik, Pak Anang dan teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut kepada kegiatan inti kita, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum itu Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada kami. Begini, terima kasih Mas Fajar. Ya. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar MMD ya, Wendy. Begini, munculnya peraturan rektor tentang penanggulangan kekerasan di kampus, penanggulangan kekerasan di kampus itu sebenarnya dilandasi karena ada peraturan menteri sebetulnya, peraturan menteri pendidikan kebudayaan nomor 30 tahun 2021. Gitu ya. Namun sebenarnya UNJ sendiri sebetulnya sudah ada peraturan rektor nomor 17 tahun 2020. Ya. Itu dibuat jauh sebelum, ya dibuat sebelum keluarnya peraturan menteri lah. Peraturan menteri tentang boleh dikatakan penanggulangan kekerasan di kampus gitu ya. Peraturan menteri itu lebih seolah-olah itu untuk memenuhi tuntutan pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, itu peraturan menterinya, peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia. Dulu dari sekian perguruan tinggi sebelum keluarnya peraturan menteri itu sudah ada tuntutan, ya nggak tahu ini dari pusat ya, dari Direktorat Dirjen Dikti, perguruan tinggi nampaknya ada dari Pajajaran,
IPB, kemudian kalau tidak salah juga UGM sudah ada. Nah, UNJ kapan mempunyai peraturan rektor tentang penanggulangan kekerasan seksual di kampus? Nah, kemudian pertemuan dari Jakarta, Wakil Rektor 3 waktu itu dipegang oleh Prof. Ani, ya, Prof. Ani Gufron yang sekarang Direktur PPS, dulu pada waktu beliau jadi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, mengundang saya untuk diskusi ini, Pak. Ini dari Jakarta ditanyakan ke UNJ kok belum punya peraturan rektor tentang penanggulangan kekerasan di kampus ya, di UNJ. Oh, kita susun aja, yuk kita buat. Nah, kemudian kita buatlah itu untuk memenuhi tuntutan dari kementerian itu, gitu. Kita susun, jadilah peraturan rektor nomor 17 tahun 2020. Waktu itu rektornya Pak Sutrisno Wibowo. Nah, sudah ada. Wah, ada gejolak lagi tentang kekerasan seksual di kampus. Bahkan muncul mungkin ada kejadian di Riau itu, di mana dekan dituduh disangka sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Meskipun di pengadilan nyatanya tidak terbukti, ya, tidak terbukti. Artinya bebas, ya, bebas kan tidak terbukti dia melakukan itu. Nah, ramai kemudian menteri keluar peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Loh, kita dulu sebelum peraturan menteri itu keluar, kita sudah punya peraturan rektor, tapi landasan hukum peraturan yang di atasnya itu belum ada peraturan menteri tentang itu, ya. Nah, kita rujukannya ke Undang-Undang Dikti, PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi waktu itu. Nah, apa ini kita adalah karena kewenangan rektor melalui peraturan rektor peraturan menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 35 tahun 2017 tentang statuta UNJ. Nah, rektor mengeluarkanlah peraturan rektor nomor 17 tahun 2020 tentang penanggulangan kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian kita susun apa tahu kekerasan seksual dan macam-macamnya. Bagaimana penanganannya, penanggulangannya. Sebenarnya kriteria itu apa yang dimaksud kekerasan seksual, perbuatan-perbuatan yang dianggap tanda kutip waktu itu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral, ya, moral kemanusiaan, nilai-nilai kesusilaan, bahkan sampai pada persoalan nilai-nilai kesopanan yang ada di lingkungan kampus, baik itu dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan atau pegawai staf. Nah, penanganan bagaimana? Ternyata UNJ itu sudah memiliki peraturan rektor tentang kode etik tenaga pendidikan dan penanganan atas pelanggarannya, kode etik dosen, kode etik dan etika akademik mahasiswa, itu sudah ada peraturan rektor masing-masing. Ya, kode etik tenaga kependidikan dan penanganan atas pelanggarannya itu peraturan rektor nomor 26 tahun 2019. Kode etik dosen nomor peraturan rektor nomor 31 tahun 2019. Sedangkan kode etik dan etika akademik mahasiswa nomor 19 tahun 2018. Di sana sudah nampak jelas kalau terjadi pelanggaran, ya, kalau pelanggaran kode etik itu ditangani oleh majelis etik, gitu, majelis etik yang diatur masing-masing di dalam peraturan itu, majelis etik. Dosen nanti majelis etik pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, nanti anggotanya yang memeriksa itu, ya, ada guru besar dan dosen, ini ada di aturan itu.
Saya tidak hafal, tapi ada di situ. Mahasiswa itu kode etik, majelis etik, penanganannya majelis etik. Nah, melibatkan salah satu anggota majelis etik, ada perwakilan dari BEM. Nah, itu termasuk tendik di situ penanganannya. Nah, bagaimana kalau pelanggaran kode etik itu masuk di dalam rumusan tindak pidana atau perbuatan pidana. Nah, itu serahkan ke penegak hukum, polisi. Gitu ya. Tapi kalau bukan tergolong tindak pidana, ya ditangani oleh majelis etik. Nah, itu intinya begitu. Jadi sebetulnya sudah lama kita peraturan rektor tahun 2019 itu juga pembaruan dari yang lama tahun kalau nggak salah 2008 atau berapa, dan itu sudah lama, kemudian diperbarui, dirubah, diganti yang baru. Ya, sekitar itu. Nah, kemudian booming viral itu kekerasan seksual di kampus sampai keluarlah peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, karena kedudukan peraturan rektor itu di bawah peraturan menteri, maka peraturan rektor yang ada tahun 2020, peraturan nomor 17 tahun 2020 penanggulangan kekerasan seksual di UNED harus disesuaikan dengan peraturan menteri. Padahal tahun 2020 penanganannya dilakukan masing-masing pendik sendiri, dosen sendiri, mahasiswa sendiri dengan dibentuk majelis etik yang sifatnya ad hoc, gitu. Ad hoc untuk menangani masalah itu. Kalau sudah ditangani secara ad hoc, selesai kasusnya, bubar majelis etik. Jadi sifatnya ad hoc. Nah, karena keluar peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, maka peraturan rektor itu harus menyesuaikan dengan peraturan menteri, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, batal demi hukum. Peraturan rektor nomor 17 tahun 2020, peraturan menteri tahun 2021 muncul. Wah, ini yang bertentangan jelas batal demi hukum. Nah, karena keluar peraturan menteri, peraturan rektor yang tahun 2020 harus diganti ini. Nah, keluarlah peraturan rektor nomor 6 tahun 2022 itu. Kita susun menyesuaikan peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, itu. Nah, di situ, di dalam peraturan rektor nomor 6 tahun 2022 isinya sebetulnya memenuhi ketentuan peraturan menteri, karena tidak boleh bertentangan. Di mana penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ditangani oleh Satgas, ya, Satgas pencegahan kekerasan seksual itu, Satgas. Bukan lagi majelis etik, oleh Satgas. Nah, semua menyesuaikan peraturan menteri. Nah, di dalam peraturan menteri itu dinyatakan Satgas itu anggotanya dipilih oleh pansel, ya, panitia seleksi. Nah, persoalannya di peraturan menteri itu untuk menjadi panitia seleksi itu persyaratannya tidak mudah, ketat gitu ya. Saya tidak apa, tapi ketat. Salah satunya dia akan menyeleksi siapa yang akan menjadi Satgas. Satgas pencegahan kekerasan seksual di kampus itu. Wah, sampai lama nggak terbentuk itu pansel. Nah, kemudian dipanggillah UNJ untuk mengirim orang-orang siapa nih jadi pansel ke menteri. Sama ini kok perguruan ini kok belum membentuk panitia seleksi ya. Jumlahnya itu paling banyak 7 orang, paling sedikit 3 orang panitia seleksi. Nah, panitia seleksi ini syaratnya keterwakilan keanggotaan perempuan 2/3 dari jumlah anggota itu. Nah, hanya anggota panitia itu syaratnya pernah mendampingi korban kekerasan seksual.
pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan disabilitas. Pernah mengikuti organisasi di dalam dan luar kampus yang fokusnya isu kekerasan seksual, gender, disabilitas, atau tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual termasuk itu. Nah, ini persyaratan ini nampaknya ya sulit untuk mencari orang-orang itu karena panitia seleksi itu bersifat ad hoc. Wah, tuntutan dari mahasiswa ini satgasnya kok tidak terbentuk. Nah, pada waktu kita nyusun peraturan rektor nomor 6 tahun 2022, ya, Mas, Mbak, kita itu melibatkan, saya membuat draft, saya susun bersama tim dari kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, kita panggil perwakilan mahasiswa itu berapa kali, itu 3 kali, 3-4 kali, untuk memberi masukan ini loh, draft kita ini, diskusi di situ. Saya ingat itu di Hotel UNJ. Ya. Diskusi, terus dibawa pulang, masukan, diskusikan lagi. Nah, itu juga hasil masukan dari mahasiswa dan dosen senat, ya, terutama senat universitas dan tendik, sehingga muncullah peraturan rektor nomor 6 tahun 22 itu. Sudah clear, itu sudah hasil pembahasan bersama. Karena saya selalu usul kalau kita membuat peraturan yang melibatkan mahasiswa, tendik, dosen, semua perwakilan itu harus diajak bicara untuk substansi situ. Nah, sudah jadi. Nah, dari sana harus ditabungkan, harus ada satgas, harus pansel. Wah, akhirnya tadi panselnya ditagih ke Jakarta, dikirimlah kalau tidak salah 10 atau berapa orang ke Jakarta. Dikirim nama-nama itu, saya tidak tahu. Saya tidak termasuk di situ ya, nama-nama oleh Pak Rektor dikirim sana. Ada yang ditolak 3 orang, jadi hanya 7 orang yang akhirnya 7 muncul. Tapi anehnya Jakarta juga untuk memutuskan panselnya itu, ya panselnya memutuskan panselnya itu nggak muncul-muncul ini panselnya. Nggak tahu, saya nggak ngerti, tahu-tahu tanggal 1 Agustus tahun 2022, Rektor membentuk Satgas. Satgas penanggulangan kekerasan seksual di UNJ, gitu ya, di UNJ, Satgas penanggulangan kekerasan seksual itu dibentuk tanggal 1 Agustus dengan keputusan Rektor nomor 4.1 tahun 2022 ini. Itu saya tidak tahu menau ya Mas. Tahu-tahu saya di situ dijadikan ketua. Sekretarisnya siapa ini? Saya belum tahu orangnya, Nur Arida Indrawati, SIPMM, sekretaris. Kemudian anggotanya ada Bu Wiyatmi, Profesor Dr. Anda Wiyatmi, ini dosen FBS, saya kenal itu. Nah, yang lainnya mahasiswa putri-putri, 1 orang mahasiswa Aldino Jalusetyo. Nah, jadi anggota Satgas itu harus 2/3 itu harus perempuan gitu. Waduh, nanti sudah 1 bulan saya ini panselnya belum terbentuk kok satgasnya sudah. Akhirnya baru kemarin 2-3 hari atau hari kemarin SK panselnya baru keluar. Waduh, ini gimana? Nah, itulah ceritanya ya yang terjadi di Wanjeng. Memang mengenai penanganan kekerasan seksual ini juga agak rumit lagi begini kalau dari kacamata hukum ya, Mas Mbak. Nah, sejak keluarnya Permen itu tahun 2021, kan tahun 2022 keluarlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, permennya itu belum menyesuaikan undang-undang itu, persoalannya sampai sekarang. Nah, berarti kalau hal-hal yang mengatur hal yang sama tentang kekerasan seksual, permen itu bertentangan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu sekarang dijadikan tindak pidana. Ya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22. Maka kalau bertentangan, ya otomatis permen itu nggak berlaku. Kalau permennya nggak berlaku, otomatis peraturan rektor nomor 6 tahun 22 juga nggak berlaku juga. Persoalannya di itu. Kemudian saya juga masih mikir, Satgas. Oke lah, Satgas itu sebagai leg spesial aturan khusus di kampus. Tapi di dalam undang-undang itu, jika terjadi kekerasan seksual, penanganannya ya kalau di daerah itu namanya UPTDA, unit pelayanan teknis daerah, ya, WTPD daerah, perlindungan perempuan dan anak itu. Nah, seandainya terjadi, lapor ke situ ke daerah. Bisa juga dengan lapor ke polisi, gitu. Itulah persoalannya di situ. Sehingga bagaimana di kampus? Nah, ini yang sekarang jadi kalau kita bicara soal sistem hukum, ya, pelajaran aturan hukum. Nah, ini tumpang tindih, gimana ini? Saya lapornya ke Satgas atau ke kepolisian, karena itu sudah merupakan tindak pidana. Ya oke lah kalau Satgas, ditangani oleh Satgas, wah ini tidak pidana, lapor polisi, selesai. Gitu. Nah, sehingga peraturan rektor dan peraturan menteri ini harus menyesuaikan ke sana. Nah, itulah persoalan yang terjadi dari sisi hukum loh ya. Sehingga kalau Satgas bergerak seperti wah di kampus gini oke lah di kampus. Tapi hati-hati, itu tidak pidana loh. Yang punya kewenangan polisi. Bukan kampus, bukan Satgas. Nah, ini yang jadi masalah, undang-undang itu mengatakan begitu. Baik, nah, ini yang jadi polemik ya sampai sekarang. Nah, itu kira-kira Mas yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kali ini. Gitu. Baik. Baik Bapak, berarti sebenarnya pihak kampus yang tadi beberapa disebutkan, ada UGM, ada Pajajaran, ada UNY, itu sebenarnya sudah punya inisiasi lebih dulu nggak untuk punya regulasi secara khusus dalam penanganan ya, tapi belum lama Mas, belum lama. Seksual. Belum lama. Dia kira-kira tahun 18-19 ya, kita tahun 2020, belum lama. Itu juga. Jadi karena selama ini kalau kekerasan seksual itu bisa dikaitkan dengan KUHP, istilah di KUHP itu perbuatan cabul. Cabul. Nah, sebelumnya kan memang sudah ada peraturan rektor nomor 17 nggih, tahun 2019 ya, itu. Kemudian karena muncul tahun 2020. Kemudian karena muncul peraturan menteri itu tadi nomor 30 2021 itu tadi, perlu ada penyesuaian karena tidak boleh sampai ada tadi. Iya, karena di peraturan rektor kan penanganannya oleh majelis etik, di mana mahasiswa terlibat di situ. Tuh. Nah, kalau dilakukan mahasiswa. Tapi dengan peraturan menteri dibentuk Satgas. Ya, kita rubah untuk Satgas. Baik. Berarti yang bertentangan apakah hanya itu Bapak, ataukah ada memang cara penanganannya dan regulasi yang memang bertentangan dengan peraturan menteri tersebut? Sekarang yang tahun nomor 6 tahun 22 sudah sesuai, sangat sesuai dengan peraturan menteri. Tapi peraturan menterinya ini yang dengan keluarnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu yang harus menyesuaikan ke sana. Karena namanya tindak pidana kekerasan seksual, ya namanya tindak pidana itu yang nangani pasti polisi, penegak hukum. Tidak mungkin Satgas. Dimanapun tempatnya. Oleh karena itu Satgasnya juga harus menyesuaikan di kampus, jangan sampai wah nanti kalau ini tindak pidana tidak diangkat ke jalur hukum, hanya diselesaikan lewat kampus, wah kita dikira menghalang-halangi penanganan tindak pidana. Itu pelanggaran hukum nanti. Baik Bapak, mungkin selanjutnya kami langsung ya bertanya kepada poin-poin yang ada di peraturan rektor tersebut. Bagaimana kemudian itu bisa diketahui oleh kami penerapannya. Nah, mungkin teman-teman bisa share
screen tentang peraturan rektor nomor 6 tersebut. Nah, di sini kami memplotkan pada 4 poin kiranya, yaitu pencegahan, penanganan atau dalam kurung advokasi bagi korban, kemudian sanksi bagi pelaku, kemudian yang terkait dengan pembentukan satuan tugas, gitu Bapak. Nah, mungkin kita bisa menuju ke pasal 46 ayat 1. Pasal 46 ayat 1, mungkin itu di bagian bawah. Terkait pencegahan, begitu. Dijelaskan bahwa tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada 3 aspek. Pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Nah, dalam pasal 46 ayat 2, kemudian menjelaskan tentang penguatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Nah, itu ada poin-poin mengembangkan materi modul, mengembangkan metodologi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kami ingin tanyakan begitu, Bapak. Apakah prosedur penguatan pembelajaran atau materi modul ini sudah dikembangkan? Gitu. Saya langsung jawab nih. Nggih. Nah, begini. Ini kan tahu ini kan baru saja ya, baru satgasnya aja mungkin sebulan kita belum jalan karena itu bukan melalui seleksi sebetulnya. Selnya dibentuk satgasnya itu seleksinya. Saya sudah menyatakan, Bu, jangan saya. Karena syarat untuk menjadi ketua dan sebenarnya pernah menangani. Kenapa saya? Karena saya dulu pernah menjabat kepala layanan konsultasi bantuan hukum UNJ. Sejak tahun 2008 ada itu kami banyak menangani sebetulnya ya kasus-kasus seperti itu, pelecehan, kekerasan, bahkan penganiayaan, itu kami sering menangani itu ya, tapi baik dilakukan oleh sesama mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, sampai mahasiswa dengan mahasiswa di tingkat sarjana maupun pasca. Ya, itu bahkan ada mahasiswa asing segala yang kami tangani waktu itu. Ya. Nah, kemudian itu tunjuk saya begitu aja nih, saya juga tidak ditawar-tawar. Nah, Bu Yatmi itu sering terlibat dalam kegiatan seminar, sarjana yang terkait dengan konsultasi tentang ya perlindungan perempuan dan anak itu dari ABS itu Bu ya. Nah itu mungkin karena itu terus, waduh kok saya. Nah ini belum dilaksanakan sepenuhnya karena ya tadi ada undang-undang TPKS muncul itu loh Mas. Jadi memang pengembangan materi modulnya belum kita lakukan karena ini juga masih ini gimana ini karena Satgas itu harusnya oke lah Satgas, tapi harus tujuan untuk kalau di Satgas ini kita memeriksa, memberikan rekomendasi kepada rektor nanti yang mengeluarkan keputusan untuk memberi sanksi. Tapi itu sudah tergolong tindak pidana tadi loh Mas. Wah, nggak bisa kita melakukan pemeriksaan itu. Ini yang sedang kami diskusikan berkaitan dengan persoalan-persoalan munculnya TPKS. Oke lah Satgasnya kalau begitu harusnya tugasnya tidak memeriksa, mungkin dengan pencegahan ini saya setuju, mungkin mengembangkan modul, metode pembelajaran untuk agar tidak terjadi itu, diskriminasi, sosialisasi, evaluasi, pemahaman, dan sebagainya, ini yang kaitannya preventif ya. Preventif, kalau represif, TPKS ya, represif ya penegak hukum. Nah, mungkin Satgas itu bekerja sama dengan pusat disabilitas, kalau korbannya disabilitas, pusat disabilitas ini sedang juga awal sudah baru terbentuk di UNJ. Itu untuk apa namanya bagi korban itu, bagi korban, membantu korban untuk memulihkan kondisi korban ya. Itu lebih bagus ya. Saya ke sana saja orientasinya. Itu loh. Sekarang karena ada undang-undang TPKS itu persoalannya.
Oke. Berarti memang untuk saat ini apakah sudah ada itu Pak pertemuan begitu untuk membahas? Belum Mas, belum. Nah ini saya kemarin ini saya mau jalan nggak Pak? Di telepon sama salah satu anggota itu Mas itu Aldo, ternyata dari Afrika. Pak, kapan kita perlu? Saya mau merencanakan minggu ini, tapi gagal karena banyak kegiatan. Mungkin minggu depan kita akan coba kumpul Satgas, tapi kita coba usulan kepada Pak Rektor untuk ya sedikit melakukan perubahan dengan peraturan Rektor ini, menyesuaikan ke Undang-Undang TPKS. Baik. Jadi artinya rencana yang ingin dirubah terkait dengan perundang-undangan itu kejelasan jika ini tindak pidana akan menjadi wewenang dari Satgas atau langsung kepada pihak yang berwenang begitu nih? Iya, kalau tidak pidana nggak bisa Mas. Kita paling tidak kita memberikan informasi ya, atau dengan penyelesaian istilahnya saya lupa istilahnya, penyelesaiannya tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan tapi internal ya, internal, jangan sampai bocor itu malah kita menutupi tindak pidana internal. Jadi istilahnya Satgas bisa jadi mediasi untuk menyelesaikan persoalan antara pelaku dengan korban. Tapi tidak semua kekerasan loh Mas. Kekerasan seksual yang sifatnya non fisik, misalkan merendahkan martabat dan sebagainya, itu saya kira itu bisa didamaikan, ya dipandaikan. Tapi kalau itu pun kalau korban tidak bisa terima ya ke jalur hukum. Itu yang hanya itu. Tapi kekerasan fisik, kekerasan, karena di TPKS itu kekerasan yang lain itu termasuk kekerasan seksual. Misalkan itu segala itu tidak pidana. Itu persoalannya, undang-undang ini yang lebih kuat. Artinya memang masih ada itu kebingungan untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Iya, karena posisi hukum ini Mas, posisi hukum. Nah, itu kemudian kita kembali lagi kepada penjelasan Pak Anang sebelumnya bahwa sudah ada dulu itu peraturan yang berusaha melakukan pencegahan pada tindak kekerasan seksual ini. Nah, peraturan yang dulu apakah juga sampai pada mengembangkan sebuah modul begitu Pak sebagai bentuk sosialisasi atau enggak sampai sana. Belum sampai sana Tidak. Hanya kalau itu berkaitan, itu kan pelanggaran kode etik Mas. Jadi kode etika akademik mahasiswa itu tidak sampai ke sana karena sanksinya itu kalau pelanggaran kode etik sanksinya moral, ya, moral. Paling sanksi ya kalau berimbas pada tandanya istilahnya kalau dia pelanggaran terhadap kode etik itu berdampak pada persoalan akademik, kegiatan pembelajaran, nah itu paling nanti misalkan diserahkan Pak Rektor, nanti Pak Rektor minta pertimbangan Senat. Ini misalkan pelakunya dosen, ya, misalkan dosen itu berdampak pada kepegawaian, dosen itu akan diturunkan pangkatnya paling berat itu. Dosen akan diperingatkan terlisan, paling ringan, tertulis di atasnya, sampai sanksi administratif ditunda kenaikan pangkatnya, termasuk tenaga kependidikan. Nah, bagi mahasiswa apa? Nah, kalau berdampak pada sanksi akademik ya paling diskores misalkan. Paling berat itu dikeluarkan, tapi tidak pernah terjadi seperti itu. Karena itu kalau pelanggaran kode etik yang berdampak pada akademik pembelajaran mahasiswa. Nah, yang pernah terjadi itu kode etik dilakukan oleh mahasiswa memalsu tanda tangan dosen, Mas. Nah, saya katakan wah ini sebetulnya
kalau kita bisa memperkarakan ke kepolisian KUHP sebetulnya bisa, tapi akhirnya ya paling berat itu diskores. Ada tangan diskores ya 1 semester itu yang paling berat, itu sudah pernah dilakukan gitu, karena ya, itu kode etik, pelanggaran kode etik. Ya, yang paling ditegur, diperingatkan, gitu. Disuruh memperbaiki. Gitu. Berarti adanya peraturan ini justru lebih spesifik ya Pak, untuk membahas bagaimana penanganan terhadap pelaku dalam wujud tadi sanksi ringan, sedang, berat, dan lain-lain begitu. Iya, iya betul. Ya. Baik, kemudian ayat 4. Ayat 4 dari pasal 246 tadi menjelaskan tentang perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, seandainya ini kan karena memang belum ada pembahasan khusus nggih Bapak tentang Satgas, bagaimana perencanaan lebih spesifik pada pencegahan itu, artinya kan kita mungkin punya pertimbangan atau rencana kira-kira sosialisasi ini, perbaikan penguatan budaya komunitas ini dilaksanakan melalui media apa dan bagaimana nantinya pelaksanaan tersebut? Sebetulnya Mas, sebetulnya ini kan spesifik karena ya ada kekerasan seksual, tapi untuk misalkan sosialisasi tentang etika pergaulan mahasiswa, etika pergaulan dosen, itu dilakukan sesuai dengan bidang. Kalau mahasiswa silakan Anda tanya di bagian kemahasiswaan. Saya tanya katanya juga banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan itu ya Bro. Peningkatan etika pergaulan mahasiswa di kampus, pencegahan supaya ini, saya kira kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya tidak terlibat di sana ya, itu dari kemahasiswaan. Kalau dari dosen ya sering masing-masing unit kerja fakultas yang mengadakan itu atas instruksi, tapi saya tidak tahu persis, dan itu dilakukan dalam kaitannya menguatkan etika profesi seperti itu. Kalau dosen, tenaga pendidik itu peningkatan kompetensi agar dia di samping menguasai kemampuan juga pelayanan, istilahnya pelayanan prima gitu, dengan etika yang baik, itu sudah dilakukan sebetulnya. Itu bahaya, itu tidak spesifik pada kekerasan seksual gitu loh. Tapi dengan cara tertentu, memang karena dulu ya itu penanganannya melalui majelis etik itu. Artinya kalau tidak secara spesifik pada kekerasan seksual, apakah kekerasan seksual itu apa poin-poin yang akan diedukasikan itu sudah masuk di dalamnya, Pak? Ya, kalau etika moralnya salah satu itu melakukan tindakan yang tidak bermoral, ya. Itu dalam kegiatan-kegiatan itu ya konotasinya di situ. Tapi tidak, Mas, bukan pelanggaran kode etik ya, bukan pelanggaran tindak pidana. Kalau perkosaan, terus perselingkuhan tapi perselingkuhan itu delik aduan. Nah, itu sama dengan kekerasan seksual non fisik itu delik aduan. Kekerasan seksual itu delik aduan. Jadi korban harus mengadu. Nah, itu tidak pidana, itu polisi. Itu. Karena belum terbentuk ya Pak. Rencana kegiatan yang kan itu nggih, berarti apa namanya, Satgas ini yang seharusnya dibentuk oleh tim penyeleksi gitu tadi. Pansel, tapi, panitia seleksi itu belum terbentuk, akhirnya dibentuk oleh rektor begitu nggih. Nah, istilah kebalik, harusnya panselnya dulu, kemudian tapi pansel yo syaratnya angel. Saya sudah bilang ini di UNJ Pono memenuhi syarat itu, masih bingung akhirnya dikirimlah orang-orang, pokoknya ini dianggap lah gitu. Akhirnya rencana kegiatan yang ingin dilakukan secara mandiri begitu,
dalam waktu dekat oleh Satgas untuk pencegahan? Nah, ini kita mau bicara, mungkin ini kan sudah hari Sabtu, minggu depan. Minggu depan kita coba mengumpulkan zakat. Saya ingin menguatkan posisi karena adanya undang-undang TPKS ini supaya karena SK rektornya itu ini sifatnya juga sebetulnya kalau di peraturan rektornya kan Satgas atau di peraturan menteri ya, Satgas itu masa kerjanya 2 tahun. Nah, ini Satgas yang dibentuk dengan peraturan rektor ini sampai Desember. Wah, sampai Desember, cok. Berarti tidak ada setahun, setengah tahun. Nah, ini saya ingin mencoba untuk menyesuaikan nanti yang karena undang-undang TPKS. Ya, coba kita nanti minggu depan ini kita diskusikan anggota tim. Nanti juga saya panggil pejabat pimpinan untuk bisa menindaklanjuti ini, karena ini jelas-jelas kalau Satgas berbuat seperti yang diinginkan itu paling ya penanganan yang misalkan sebagai kalau ada korban lari ke Satgas, nah dirayu oleh Satgas, kalau memang nggak terima ayo diantar ke polisi untuk diadukan. Kalau tidak diadukan kan tidak bisa diproses gitu kan, karena Satgas. Paling yang bisa dilakukan nanti seperti itu, atau tadi melakukan istilahnya sebagai mediator ya, antara korban dengan pelaku, dimediasi untuk istilahnya ya udahlah perkaranya jangan sampai ke pengadilan, tapi diselesaikan secara kekeluargaan misalkan. Nah, ini paling yang bisa dilakukan nanti seperti itu karena ada undang-undang TPKS ini loh. Dan mungkin dengan preventif melakukan sosialisasi mencegah supaya tidak ada kejadian seperti itu, karena ini adalah tindak pidana yang sudah diatur undang-undang itu palingnya. Dan mungkin juga ada Satgas Narkoba segala ya Mas. Saya itu ya dilibatkan di situ ya, Satgas Narkoba, anti narkoba. Waduh, mumet aku. Berarti memang lebih utamanya pada langkah preventif, mediasi, ya, dan itu. juga perlu ada pembagian wewenang. Sosialisasi mungkin ya. Pembagian wewenang antara mana yang pelanggaran ini masih bersifat normatif atau yang berkaitan dengan tindak pidana. Kalau misalkan perkosaan ya raiso no dianwa. Itu perkosaan wis. Karena pernah terjadi gini Mas. Ini mahasiswa asing ya. Terjadi itu sexual harassment. Dia pacaran. Mungkin karena di luar batas. Terjadilah hubungan intim itu. Menyesal si wanita, nangis. Nah, dia merasa saya dipaksa. Si wanita ini masih asing ya, dua-duanya asing. Oke, kamu saya ajak ke kepolisian untuk melaporkan, nanti biar divisum. Enggak mau, saya enggak bisa. Karena nanti kalau saya lapor, dia bilang gitu, pasti akan sampai ke kedutaan. Kedutaan akan nyebar ke negaranya, orang tuanya akan tahu. Waduh, ya ini laporan pelapor ini identitasnya disembunyikan, tidak boleh disebarluaskan. Tapi dia tetap nggak mau, pasti kaitannya dengan kedutaan. Nah, itu sulit tuh, padahal dia ngomong dia diperkosa, tapi kalau dilihat ceritanya itu sexual harassment. Ya pacaran sing kebablasan yang menyesal itu ada terjadi di UNJ ini. Saya tidak perlu menyebut mahasiswanya ada. Nah, seperti itu kan sulit kita, waduh piye ini sudah di mediasi, si laki-lakinya juga merasa loh, it's romance, itu percintaan, saya tidak memerkosa dia. Susah. Nah, seperti itu. Tidak mudah lah menangani itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak terkait dengan penanganan di ini. Pasal 49 ayat 1 itu disebutkan bahwa saksi dan korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Nah, kira-kira Bapak, bentuk perlindungan tersebut itu
melalui apa aja nih? Ini dulu direncanakan, kan ini yang menangani pemeriksaan itu Satgas. Nggih. Satgas, ya, ya kalau itu berkaitan dengan misalkan membahayakan keamanan, kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Perlindungan atas keamanan pribadi di kampus ya ada pimpinan akan menjaga yang bersangkutan, keluarga itu berkaitan dengan persoalan. Biasa pihak pelaku punya kekuatan, karena misalkan ya contohnya, ternyata yang melakukan dosen, mahasiswanya, nah, misalkan gitu, mahasiswanya korban, nah, kan dilindungi dosennya ngancem-ngancem, macam-macam, misalkan bahkan keluarganya juga, nah dilindungi oleh universitas. Dan harta benda kalau kaitan rumah ya dikoordinasi dengan kepolisian, bebas dari ancaman. Dia juga harus berani bersaksi, karena ada yang tidak berani bersaksi, Mas. Saya pernah nangani itu kekerasan sampai itu di kos, tapi ya mahasiswa di kos sampai kepalanya itu boleh dikata istilah bocor lah, cewek loh. Bersaksi, wah takut sekali. Saya dimintai mendampingi. Kalau ya, dengan sebagai saksi korban, saya tidak bisa mendampingi sampai ke pengadilan, paling di pengadilan itu hanya istilahnya bukan bisa mendampingi, mengikuti jalannya sidang, gitu. Karena Anda sebagai saksi korban itu berbeda dengan senang saksi, bukan saksi, tersangka yang didampingi penasihat hukum, gitu. Nah, saya katakan begitu. Nah, dia takut, nggak usah takut, gitu, karena nanti saya ikut mendampingi di sidang, kayak gitu. Itu juga tidak mudah untuk melindungi saksian, dia nggak mau saksi, karena ya kalau memberi kesaksian nanti seolah-olah banyak orang melihat tuh, kalau sidang perkara kesusilaan itu tertutup, tidak boleh ditonton orang banyak. Dasar gitu kan. Nah, itu masih takut-takut. Misalkan dia saksi kan di sebelahnya pelaku. Nah, kalau pelakunya dosen, nah gitu loh. Nah, artinya masih ada ketakutan atau kurang apa ya, Iya, biasanya awareness-nya ya. Korban itu loh, Mas. Korban, sehingga ini hanya untuk istilahnya mengingatkan, rasa wedi, dilindungi, tidak usah takut kalau mau jadi saksi korban. Tapi semua kan membawa pikiran, wah itu nama baik saya, nama baik yang korban toh, wah korban mesti diobok-obok, nah misalkan gitu kan terjadi tercemar gitu, dia khawatirnya itu aja. Berarti memang butuh kesadaran dan juga dukungan dari lingkungan untuk menganggap itu sebagai sesuatu yang layak memang untuk dibela begitu, dan bukan untuk distigmatisasi begitu. Betul. Kita masyarakat Pancasila harusnya begitu ya. Artinya kalau ada teman yang perlakuan itu, yang lain jangan mencemooh. Oh, ini perlu dibantu ini. Nah, saya pernah melihat film sekolah itu, Mas, dia di film Australia. Jadi mereka itu anak itu korban percintaan sampai hamil. Boleh dikatakan kekerasan seksual ya. Si laki-lakinya nggak tanggung jawab. Si anak itu menyendiri di kamar, orang tuanya bingung ada apa ini sampai dia. Tapi teman-teman satu kelas itu mendukung dia, sudahlah, didatangi orang tuanya, dinasihati, diberi dengan teman-temannya itu satu kelas, sampai sekolahnya jangan keluarkan anak ini korban gini. Itu loh, seperti itu. Kalau suasana seperti itu dibangun tuh bagus di kampus. Gitu loh. Jangan mencemooh, menjelekan. Berarti memang perlu ada proses untuk pembangunan kesadaran dimulai dari kampus dulu, mungkin begitu nggak Bang ya? Setuju saya. Baik. Selanjutnya Bapak, terkait dengan hak-hak atas pemenuhan kebutuhan, secara khusus misalnya pada finansial dan kesehatan, seperti keperluan untuk visum begitu ketika terjadi kekerasan seksual. Apakah itu juga diberikan? Kalau di kampus iya, Mas, tanggung jawab kampus. Kampus akan memberikan semua itu, tanggung jawab kampus itu. Kalau itu kejadiannya di kampus loh ya.
semua akan ditangani. Okay. Seandainya tidak terjadi di kampus, tapi dilakukan oleh mahasiswa, begitu Bapak? Mahasiswa UNY misalnya. Di Nah, misal kasusnya ini kemarin di kos-kosan begitu. iya, iya. Paling pendampingan ya. Kemarin itu kayaknya Mas, nggak jelas itu. Karena yang bersangkutan itu saya begini, kebetulan ada teman saya pengacara. Nah, pengacara itu tim ya. Saya punya pengacara namanya Budiana, tim bagus itu. Ya. Ketemu saya, Pak Anang, ini mahasiswamu datang ke saya masalah itu, pelajaran ini. Terus gimana Bu dipanggil? Panggil dua-duanya diinterogasi. Wah itu ya orangnya, nah, macamnya ceritanya itu pengacaranya. Ya itu bisa memungkinkan terjadi lah keduanya, ya laki-lakinya nggak perempuannya sama aja katanya gitu. Tapi sudah ditangani pengacara. Ya kita hanya udahlah supaya nggak tahu sekarang sudah sampai ke pengadilan atau dia katanya sudah diselesaikan lewat pengacara melalui mediasi apa-apa. Itu yang nyebar kasus itu loh. Dipanggil orang-orangnya oleh pengacara. Tapi ceritanya itu tadi ya kalau diceritakan ya pancen bocah dhewe sing membuka peluang. Nah itu memang nggak mudah ya Mas. Sulit kalau gitu. Ya, setelah ternyata ya kayak istilahnya rebutan pacar terus gua mangkel terus keluar apa memberikan elek-elek itu dikeluarkan jeleknya itu gitu loh. Baik, Karena sudah Bapak. ditangani pengacara gitu. Artinya kadang nggak bisa di itu ya apa namanya diidentifikasi secara jelas ini Iya, kasusnya. kekerasan seksual itu raiso kadang nggak Mas itu karena menyangkut hati ya, apalagi ya non fisik loh ya, menyangkut nama baik, menyangkut nurani, wah itu nggak mudah itu loh, tangan itu nggak mudah. Okay. Seperti kasus yang Riau itu kan, Pak Dekane dilaporkan sampai di viral di sidang pengadilan, alat buktinya kurang sehingga dibebaskan. Lo kan, waduh, wis nyebar tekan dindi, nggak terbukti secara hukum. Wah, repot gitu.